Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Dalam pelayanan Yesus setiap hari, ada pertentangan yang datang dari luar maupun dalam. Apa itu? Kita akan mempelajari sama-sama supaya mendapatkan solusi kalau kita juga mengalami hal tersebut dalam pelayanan kita setiap hari. Kita akan membahasnya bersama Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Rio Sitepu, Direktur Komunikasi Daerah Kalimantan Kawasan Timur. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah hadir di pelajaran yang ketiga dengan judul Pertentangan. Kita masih akan membahas dari kitab Markus, bagaimana melalui kacamata Markus dia melihat kehidupan Yesus setiap harinya. Dan semoga kita akan lebih mengenal siapa Yesus tersebut dari kacamata Markus. Sebelumnya kami rindu untuk berkenalan juga dengan saudara-saudara yang dari pekan ke pekan telah setia menyampaikan siapa nama mereka dan juga salam yang mau disampaikan kepada semua orang. Saya akan bacakan beberapa nama yang kali ini saya ambil dari salam-salam yang agak panjang begitu ya, supaya adil dalam pemilihan siapa yang mau saya bacakan pada pekan ini. Pendeta Rio, ada Elia Seman dari Sarawak, Malaysia, mengatakan, terima kasih pendeta dan moderator Ivy yang telah menyampaikan pelajaran Sekolah Sabat dengan sangat jelas. Saya dan keluarga selalu mengikuti diskusi yang disampaikan. Salam dari saya dan sekeluarga dari Sri Aman, Sarawak, Malaysia. Tuhan memberkati. Berikutnya dari Manado, ada Bapak Steven Lumingas yang mengatakan, pelajaran yang membuat saya semangat dalam pelayanan. Terima kasih untuk pelajarannya dari Steven Lumingas di Manado. Dan terakhir saya bacakan dari Infinix Hot, ini nama akunnya. Ketika seseorang sakit atau lemah secara fisik, maka yang dibutuhkan adalah kekuatan roh lewat pelayanan doa dan lain-lainnya. Maka akan menyegarkan jiwa dan juga tubuh dan terbangun kembali kuat dalam bersaksi dan melayani. Sepertinya banyak dari umat-umat Tuhan yang terberkati dan jadi lebih semangat dalam pelayanan ketika melihat tulisan dari kitab Markus. Bagaimana salam dan juga pendapat dari Pendeta Rio? Salam buat Elias, Sri, dan Stephen, dan ini tadi yang telah menyampaikan komen-komen. Kami tetap akan berusaha melakukan yang terbaik dan menjadi berkat di dalam pekerjaan Tuhan melalui diskusi Sekolah Sabat. Tuhan memberkati selalu, salam kenal selalu. Amin. Terima kasih sekali semangat ya Pendeta Rio. Berikutnya Pendeta Sony, saya bacakan 2 komen dari Herbert Manulang di Pekanbaru yang mengatakan, saya senang kalau dengar Pendeta Sony Situmorang berbicara. Ada banyak pengetahuan yang bisa jadi pengetahuan tentang pemahaman Alkitab. Salam dari beliau di Kota Pekanbaru. Berikutnya dari Oce Nusawakan yang mengatakan, pelajaran hari Selasa mengenai pemeliharaan hari Sabat dan juga pelayanan penyembuhan begitu ya, sudah mulai saya jalankan di Ambon sesuai talenta saya dari tahun 1995 di Pegunungan Seram, Maluku. Selesai Sabat, saya buat pengobatan dan oleh kuasa Tuhan mereka disembuhkan. Dan akhirnya sekarang ada 3 bangunan gereja dan 1 cabang sekolah Sabat. Boleh tolong didoakan dalam pelayanannya. Silakan Pendeta Sony dengan tanggapannya. Baik, pertama buat Herbert, terima kasih. Semoga dengan ringkasan Sekolah Sabat ini kita sama-sama belajar. Kami pun di sini terus belajar. Kita berdiskusi dan akan bermanfaat bagi Herbert dan juga anggota jemaat di mana Herbert berada dan juga semua kita yang ada yang menyaksikan acara ini. Lalu buat Bapak Oce Nusawakan, puji Tuhan. Pengobatan atau medical ministry merupakan tangan kanan dari penginjilan. Jadi tetap laksanakan dan tetap semangat. Salam buat kita semuanya. Amin. Puji Tuhan untuk kesuksesan dalam mengikuti teladan Yesus tentunya. Baik, saya akan bacakan ayat inti kita sebelum nanti Pendeta Rio akan membuka kita di dalam doa. Markus 2 ayat 27-28 berisikan, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Silakan Pendeta Rio. Terima kasih, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Bapa yang telah memberkati kami. Kami berterima kasih pada saat ini kami memiliki kesempatan untuk belajar akan firman Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, dan Tuhan kiranya memberkati kami menjadi berkat dalam pekerjaan Tuhan, dan melalui pelajaran Sekolah Sabat ini dapat mengubah hidup kami semakin mencintai Tuhan. Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan, ampunkan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baik pemirsa, dari Markus 1, kali ini kita akan mulai memasuki kitab Markus pasal yang kedua dan yang ketiga. Jadi boleh buka Alkitabnya ke sana. Kita akan memulai dari pelajaran hari Minggu dengan judul Menyembuhkan Seorang Lumpuh. Ini ada pertentangan dari eksternal, dari luar. Ketika Yesus dianggap bahwa dia menghujat Allah oleh para pemimpin agama karena ada sesuatu yang dikatakan ketika menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Yang Yesus katakan, ini ceritanya terdapat dalam Markus 2, dosamu sudah diampuni. Jadi Pendeta Rio, sebenarnya pertanyaan pertama adalah yang dibutuhkan oleh orang lumpuh tersebut itu apa sih? Kesembuhan fisik atau apa sehingga Yesus menyebutkan kok mengenai pengampunan dosa? Agak kurang nyambung mungkin beberapa orang menganggapnya begitu ya. Silakan Pendeta Rio. Terima kasih, Ivy. Kalau seandainya seseorang dalam keadaan sakit, maka salah satu kebutuhan yang paling diharapkan adalah pasti kesehatan dari penyakit yang dia derita. Jadi pada saat orang lumpuh ini datang ke Yesus melalui keempat temannya itu, maka satu harapan dari orang yang sakit ini adalah kesembuhan. Tetapi Yesus menyatakan di dalam pelajaran hari Minggu ini, Yesus bertolak belakang dengan harapan, walaupun sebenarnya Yesus juga memberikan kesehatan fisik, tetapi hal yang pertama yang ingin Yesus sampaikan kepada orang yang lumpuh itu adalah kesembuhan rohani itu jauh lebih penting daripada kesembuhan secara fisik. Karena fisik ini suatu hari nanti bisa akan sakit lagi, tetapi kesembuhan rohani bagi Yesus itu jauh lebih penting daripada segala sesuatu. Makanya Yesus mengatakan di sini bahwa dosamu diampuni. Contohnya itu menunjukkan bahwa bagi Yesus yang terpenting itu adalah sesuatu yang bersifat rohani. Seperti itu, Ivy. Amin. Terima kasih Pendeta. Lalu Pendeta Sony Situmorang, kita lihat di sini apa alasan Yesus sebenarnya mengatakan hal tersebut? Dosamu diampuni. Padahal dia tahu di lokasi tersebut ada para pemimpin agama yang siap untuk melakukan atau menjatuhkan dia, begitu ya. Apa yang mau Tuhan Yesus sampaikan sebenarnya dengan pengampunan dosa ini? Baik, terima kasih. Jadi memang seperti Sekolah Sahabat katakan dan dari Pastor Rio sudah singgung, Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Sedangkan Yesus tahu bahwa orang ahli Taurat ada di situ. Dalam konteks ayat Alkitab yang tertulis dalam Markus ya, Markus 12 ayat 2 ayat 1 sampai 12, maka ada hal yang perlu kita ketahui. Ini lumpuh dalam bahasa Yunani itu ada paresis. Itu melambangkan ketidakmampuan otot. Dan ya kita juga bisa melihat di istilah kedokteran untuk mata ada ophthalmol paresis dan lain-lain lah. Saya akan bahas. Namun saya ingin Ivy baca dulu paragraf kedua, ketiga. Coba ketiga, Vi. Yesus menghadapi para penentang di atas pijakan mereka sendiri dengan menggunakan sebuah gaya argumentasi khas para rabi yang disebut dari yang lebih kecil ke yang lebih besar. Mengatakan bahwa dosa seseorang diampuni adalah satu hal. Membuat orang lumpuh benar-benar dapat berjalan adalah hal lain. Jika Yesus dapat membuat manusia berjalan oleh kuasa Allah, maka pernyataannya untuk mengampuni dosa mendapatkan pengesahan. Satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini, bahwa Yesus mengatakan itu untuk menyatakan kepada orang-orang ahli Taurat bahwa itu terjadi oleh karena kuasa Allah dan bukan karena kuasanya. Tapi coba kita lihat apa kata pemikiran penulis paragraf berikutnya, Ivy. Para pemuka agama ini kehilangan pandangan mengenai hal-hal yang sebenarnya penting, keadilan, belas kasihan, dan berjalan dengan rendah hati di hadapan Allah. Sedemikian terobsesi dengan pembelaan pemahaman mereka tentang Allah, mereka dibutakan terhadap pekerjaan Allah yang ada tepat di depan mata mereka. Stop. Coba perhatikan pemirsa, nah ini hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Saya mungkin, saudara. Jadi ketika fokus kita mengarah kepada hal yang kecil bukan kepada gambaran besarnya, maka hasil yang terjadi. Itu mungkin sebabnya pertanyaan Ivy tadi, kenapa Yesus mengatakan hal tersebut, untuk memberikan suatu pelajaran yang luar biasa, bukan hanya bagi para ahli Taurat, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali. Para pemirsa boleh lanjutkan diskusi maupun perenungannya dengan melihat pertanyaan pertama di hari Jumat. Jadi bagaimana kita bisa peka untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang yang mungkin lebih dari fisiknya saja yang bisa kita lihat, terutama rohaninya. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Dan yang nomor 2,
di pertanyaan bawah hari Minggu dikatakan bagaimana kita bisa berhati-hati dengan perangkap-perangkap orang yang seperti para pemuka agama di zamannya Yesus. Terobsesi dengan hal-hal yang menurut mereka adalah agama sejati, padahal bukan. Baik, kita lanjut ke pelajaran hari Senin. Kali ini judulnya adalah pemanggilan Lewi dan pertanyaan mengenai puasa. Dari pertentangan eksternal, kita masuk ke pertentangan internal. Karena ternyata murid-murid Yesus keberatan jika seorang yang bernama Lewi ini bergabung dengan kelompok mereka. Karena dia adalah seorang pemungut cukai. Jadi Pendeta Rio boleh bantu kita mengerti apa sih sentimen pada zaman itu terhadap pemungut cukai. Dan apa tindakan Yesus yang dia perlihatkan dengan memasukkan pemungut cukai ke dalam kelompok mereka. Silakan Pendeta Rio. Kalau kita baca di buku Kerinduan Segala Zaman, di situ ada cerita tentang pemungut cukai. Jadi pemungut cukai ini adalah orang yang bekerja kepada bangsa Roma. Jadi kita harus ingat bahwa saat itu bangsa Israel berada di penjajahan bangsa Roma, sehingga setiap orang Israel itu harus membayarkan pajak ataupun upeti kepada bangsa yang menjajah. Jadi orang Israel akan maksudnya mengadakan sebuah tender, dan siapa yang memenangkan tender, maka dialah yang akan menjadi seorang pemungut cukai yang mengumpulkan pajak dari bangsanya sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, pemungut cukai adalah salah satu pekerjaan yang paling dibenci oleh orang-orang Israel. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa mereka kehilangan kemerdekaan. Dan yang lainnya lagi adalah bahwa orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai, biasanya mereka akan mengumpulkan pajak lebih tinggi untuk memperkaya mereka. Di situ dikatakannya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bahwa orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai ini dianggap sebagai sampah masyarakat di kalangan mereka, sehingga pelajaran sekolah sahabat kita katakan kalau ada seorang pemungut cukai yang masuk ke satu rumah, maka semua barang-barang atau rumah itu dianggap najis katanya. Jadi pemungut cukai ini bisa diartikan seperti sampah masyarakat bagi mereka, ataupun orang yang disisihkan dalam masyarakat karena dianggap sebagai orang yang berdosa. Jadi kalau kita lihat di sini, pada saat Yesus makan dengan orang yang paling dianggap berdosa di tempat itu, bagi orang-orang Farisi ataupun tokoh-tokoh agama pada saat itu adalah sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh Yesus. Makanya kalau kita lihat pada hari Senin ini menggambarkan bagaimana mereka menganggap Yesus sama juga dengan orang pemungut cukai itu, karena kalau kita lihat latar belakangnya, mereka menganggap siapa saja yang dekat, siapa saja yang bersama dengan pemungut cukai dianggap najis. Itu yang bisa kita lihat. Jadi Yesus sedang menggambarkan bahwa kenapa Yesus mau makan dengan orang yang dianggap najis. Yesus yang menunjukkan kepada tokoh-tokoh agama dan orang-orang di zaman itu bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu yang artinya yang tidak berharga, sehingga Yesus datang ke tempat itu untuk memberikan keselamatan, harapan kepada orang-orang yang sama seperti pemungut cukai yang mungkin membutuhkan harapan dari Yesus. Jadi kadang-kadang Yesus memberikan harapan kepada pemungut cukai itu. Betul, terima kasih Pendeta. Jadi kasih Yesus pergi lebih jauh dari prejudis atau diskriminasi pada saat itu atau pada saat sekarang juga. Nah, kita kembali dalam perbincangan murid-murid itu ada tema baru yang muncul. Ini kita bisa baca dalam Markus 2 ayat 18 sampai 22. Bukan hanya mengenai perekrutan orang yang dianggap hina, tapi mereka juga membanding-bandingkan para pengajar gitu. Ada Yesus, ada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bikin kayak gini-gini, kok kita enggak sih? Nah, seperti itu ya. Pendeta Sony boleh ditanggapi dengan perbedaan-perbedaan pendapat ini, bagaimana Yesus menanggapi bahwa ada stylenya, ada ajarannya yang mungkin berbeda dengan ajaran orang lain. Hal yang sering terjadi pada masa ini juga seperti tema dari Markus 2 ayat 18-22, di mana orang suka banding-bandingkan, atau bisa kita katakan orang suka berkompetisi. Kalau dalam konteks sekolah sahabat kita, tulis pelajaran ingin memberikan satu pelajaran yang sangat menarik atau yang sangat luar biasa bagi kita. Yaitu ketika ada orang bertanya seperti itu, maka Yesus menanggapi dengan sebuah ilustrasi. Apa ilustrasinya? Mungkin Ivy boleh baca paragraf terakhir, Ivy. Ya. Yesus melanjutkan dengan dua ilustrasi yang menyoroti perbedaan antara ajarannya dan ajaran para pemuka agama.
menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, dan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Betapa suatu cara yang menarik untuk membandingkan ajaran Kristus dan para pemuka agama. Ini menunjukkan betapa telah rusaknya cara pandang para pengajar tersebut. Bahkan agama yang benar pun bisa berubah menjadi kegelapan jika manusia tidak berhati-hati. Perhatikan kalimatnya, agama yang benar pun bisa berubah menjadi kegelapan jika manusia tidak berhati-hati. Apa masalahnya rupanya? Hanya masalah puasa. Kenapa murid Yesus atau Yesus tidak puasa, sedangkan murid-murid Yohanes Pembaptis semua berpuasa? Makanya para pemirsa, ketika para pemirsa naik satu paragraf ke atas, maka di paragraf atas sedikit bagian B, ada kalimat yang mengatakan, dia membandingkan kehadirannya dengan pesta pernikahan. Bahkan dikatakan di sana akan menjadi sebuah pernikahan yang sangat janggal sehingga semua tamunya berpuasa. Perhatikan, pernikahan, bisa kalau pernikahan Ivy, Rio, apa yang ada di sana selain prosesi pernikahan? Makanan. Oke, makan bersama. Seandainya Yesus yang dianggap sebagai rabi, dengan sukacita orang mengundangnya tidak makan di sana, apa yang akan terjadi? Kekecewaan. Kekecewaan, batu sandungan. Nah, tapi dikatakan apa? Namun Yesus meramalkan suatu hari ketika mempelai laki-laki akan dibawa pergi sebuah kiasan untuk salib, maka saat itu akan banyak waktu berpuasa. Jadi dalam konteks ini practical life-nya atau hidup atau implementasi rohaninya adalah seringkali kita melihat apa yang mau kita lihat untuk menegur orang, untuk mencari kesalahan orang. Namun Yesus mengatakan, hati-hati. Yang Ivy tadi bacakan, sudut pandang, cara pandang, atau perspektif kita bisa membuat agama yang benar menjadi kegelapan jika manusia tidak berhati-hati. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali. Para pemirsa boleh lanjutkan pemikiran bagaimana ataupun siapa para pungut cukai di hari ini. Orang-orang yang hina, tapi sebenarnya mereka juga ingin dan juga bisa dipakai Tuhan. Ataupun bagaimana bijaknya menghadapi perbandingan antara ajaran ataupun pengajar itu tersendiri. Misalnya, oh pendeta ini lebih bagus, yang ini tidak kurang bagus, begitu ya. Boleh kita hadapi di UKSS masing-masing. Baik, kita lanjut ke hari Selasa dengan judul Tuhan atas hari Sabat. Dari pertentangan internal, kembali ada pertentangan eksternal dari orang-orang Farisi yang menuduh bahwa para murid melanggar hari Sabat menurut tradisi orang Yahudi. Jadi Pendeta Rio boleh bantu kita mengerti bagaimana Yesus menghadapi tuduhan orang Farisi tersebut. Terima kasih, Ivy. Pelajaran hari Selasa ini berbicara tentang bagaimana Tuhan atas hari Sabat ya. Jadi orang-orang Farisi adalah orang-orang yang membuat hari Sabat itu menjadi satu beban bagi orang-orang banyak pada zaman itu ya. Sebenarnya di Markus pasal 2 ini tidak mempertentangkan tentang hari Sabat itu hari apa, tidak. Tetapi ini memperbincangkan tentang apa yang dilakukan pada hari Sabat. Jadi pelajaran sekolah Sabat kita tunjukkan ada 39 bentuk pekerjaan yang dilarang oleh orang-orang Farisi di zaman itu. Jadi contohnya berjalan beberapa meter, itu dianggap bekerja, kemudian bahkan pada saat itu mengambil sapu tangan dari kantong pun bahkan itu mereka anggap itu suatu pekerjaan. Jadi terlampau banyak hal-hal yang dibuat oleh orang Yahudi atau orang Farisi itu untuk membuat hari Sabat itu pada akhirnya menjadi, ini berbicara tentang apa yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus itu bertentangan dengan apa yang telah dibuat oleh orang Farisi, sehingga di sini muncullah yang namanya mempersalahkan, kemudian muncul sifat menghakimi yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, yang sebenarnya adalah tujuannya untuk menjatuhkan Yesus sebagai ya bisa dianggap lihat di kisah ini, Yesus sedang menunjukkan kepada orang banyak bahwa hari Sabat itu bukanlah sesuatu yang menjadi satu beban, tapi hari Sabat itu harus menjadi satu sukacita. Yesus mengambil ilustrasi dari kisah Daud, ya pada saat Daud memakan roti sajian yang kudus. Kalau kita lihat latar belakangnya, roti sajian itu biasanya diganti itu setiap hari Sabtu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa imam-imam juga pada zaman itu, ya kalau kita lihat konteksnya, mereka mengganti roti sajian itu pada hari Sabat ya. Kemudian kalau kita lihat juga Daud memakan roti itu juga tepat pada waktu yang sama juga. Jadi Yesus ingin mengajarkan kepada orang banyak pada saat itu, khususnya kepada orang-orang Farisi, bahwa
Sabat itu sebenarnya Tuhan ciptakan untuk mengingatkan manusia kepada penciptanya, dan Sabat itu haruslah menjadi hari yang bahagia kepada kita, hari yang menjadi kenikmatan. Jadi hari Sabat itu harus menjadi hari yang menjadi berkat kepada keluarga kita, diri kita, dan khususnya juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ini beda antara orang Farisi dengan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau orang Farisi menekankan kepada sesuatu yang membuat hari Sabat itu menjadi beban, tetapi Yesus mengajarkan hari Sabat itu adalah sukacita untuk berbuat baik kepada siapa saja yang ada di muka bumi ini. Ya, jadi membangun pemaparan dari Pendeta Rio tadi, Pendeta Sony, kalau orang tanya, jadi artinya apa hari Sabat dibuat untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Pada prakteknya begitu, maknanya seperti apa, Pendeta Sony? Baik, terima kasih. Ketika bicara mengenai makna, maka para pemirsa harus coba lihat atau review kembali Markus pasal 3, 1-6. Salah satu penekanan Yesus yang dia tekankan yang juga menjadikan makna Sabat itu lebih berwarna adalah di ayat 4. Dikatakan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, kemudian menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Nah, kata hari Sabat diadakan untuk manusia merupakan satu anugerah terindah yang Tuhan berikan sejak Eden. Lalu untuk itu apa yang harus kita buat? Secara jelas Yesus memberikan contoh apa yang harus dibuat pada hari Sabat. Hanya, kembali Ivy sama Pastor Rio seperti yang sering saya katakan, kita cenderung legalis, ritualis. Artinya gini, Sabat seolah-olah kita buat sebagai suatu hari yang tepat untuk mengadakan ritual, liturgi. Dibandingkan seperti Eden, bahwa Sabat itu merupakan suatu hari di mana kita mengakui bahwa Tuhan Allah pencipta langit bumi dan segalanya. Dengan mengakui Tuhan pencipta langit bumi dan segalanya, apa kita buat? Kita harus mengimplementasikan kasih-Nya dengan cara berbuat baik. Tapi banyak orang Advent sekarang, atau kita kata orang Kristen, mohon nanti diedit kalau rasanya ini agak kurang cocok. Instead of kita hanya menjalankan ritual, maka pelajaran sekolah Sabat mengatakan dengan jelas, Pastor Rio dan Ivy, mari kita berbuat baik pada hari Sabat. Oh, apakah demikian? Ivy tolong baca Ivy paragraf ketiga keempat untuk menutup. Kembali Yesus menghadapi kontroversi dengan para pemuka agama mengenai hari Sabat. Perhatikan, bagaimanapun bahwa kontroversi tidak pernah mengenai hari Sabat itu sendiri. Para pemuka agama ingin mendakwa Yesus jika dia menyembuhkan pada hari Sabat. Yesus menghindar dari konfrontasi dengan mereka. Dia menegakkan sebuah perbedaan antara berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membunuh. Jawaban atas pertanyaannya sudah jelas. Berbuat baik dan menyelamatkan hidup jauh lebih pantas sebagai kegiatan Sabat. Yesus pun melanjutkan untuk menyembuhkan orang tersebut yang membuat marah lawan-lawannya dan segera mulai merencanakan kematiannya. Ironi dari kisah ini adalah bahwa mereka yang ingin menangkap Yesus dengan tuduhan pelanggaran hari Sabat, sebenarnya mereka sendirilah yang sedang melanggar hari Sabat karena sedang bersekongkol untuk kematiannya di hari yang sama. Terima kasih. Baik, para pemirsa, kita diajak untuk merenungkan bagaimana dengan pemeliharaan hari Sabat kita hari ini. Apakah sudah sesuai prinsip yang Yesus tegakkan atau masih bertentangan dan juga berhubungan dengan apa yang dikomen atau dikritik oleh para orang Farisi pada waktu itu. Baik, kita lanjut ke pelajaran hari Rabu dan hari Kamis yang sama mengenai satu kisah selang-seling. Bagian pertama dari Markus 3 ayat 20-35, di sini kita melihat ahli-ahli Taurat membawa tuduhan bahwa kuasa penyembuhan Yesus itu berasal dari iblis. Nah, bagaimana Yesus menanggapinya, Pendeta Rio? Di kisah Markus pasal 3 ini sampai ayat 20-35 ini satu hal yang kompleks ya. Kalau kita lihat, orang-orang Farisi ataupun ahli-ahli Taurat sedang mencoba untuk menjatuhkan Yesus dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu berasal dari setan. Kemudian tidak lama berselang juga, kisah ini juga diceritakan bahwa keluarga Yesus juga datang dan kemudian berusaha untuk mengambil kendali dan mengatakan bahwa Yesus tidak waras lagi katanya. Jadi dari kisah ini kita bisa melihat bahwa ada dua elemen yang
menunjukkan yang pertama datangnya dari luar, yang menjatuhkan Yesus, kemudian yang kedua datangnya dari dalam sendiri, yaitu keluarganya sendiri. Jadi dalam hidup ini terkadang ya kita menghadapi hal yang sama dalam pertumbuhan kerohanian. Bisa datang, hambatan itu datang dari dalam, yaitu mungkin keluarga kita sendiri, dan juga datang juga dari luar. Jadi pada saat Markus pasal 2 ayat 32 ini, ya pada saat Yesus sedang dihadapkan dengan satu tuduhan, Yesus menunjukkan bahwa bagaimana mungkin sesuatu itu bisa berhasil kalau ada terpecah belah dalam satu kegiatan itu, contohnya ya. Bagaimana mungkin setan bisa bertentangan satu dengan yang lainnya? Tidak mungkin itu bisa berhasil. Jadi Yesus di sini sedang menekankan kepada orang-orang Farisi bahwa kuasa yang dilakukan oleh Yesus tidak mungkin dari setan, ya, karena kuasa yang dilakukan oleh Yesus itu datangnya dari Tuhan. Di sini silakan saya bacakan di sini dengan seperti ini. Yang pertama-tama, Yesus menanggapi dengan sebuah pertanyaan menyeluruh. Masuk akal jika iblis mau bekerja melawan dirinya sendiri. Yesus melanjutkan dengan berbicara tentang perpecahan dalam sebuah kerajaan, sebuah rumah, dan dalam diri iblis sendiri, yang menunjukkan betapa tidak masuk akal perpecahan seperti itu bisa menghasilkan keberhasilan. Namun kemudian Tuhan membalikkan keadaan dan berbicara tentang mengikat orang kuat agar bisa menjarah rumahnya. Jadi ini merupakan contoh yang Yesus ingin tunjukkan, ya, ilustrasikan di sini bahwa Yesus seakan-akan sebagai pencuri yang memasuki rumah dan kemudian mengikat pangeran kegelapan untuk membebaskan tawanan. Jadi Yesus ingin menunjukkan, menekankan bahwa tidak mungkin setan melawan dengan setan sendiri, berpecah belah, ya, tidak mungkin. Dan Yesus menunjukkan di sini bahwa kuasa Yesus menyembuhkan itu datang dari Allah sendiri. Jadi Allah yang menunjukkan bahwa kesembuhan itu, ya, kuasa yang didapat oleh Yesus itu datang dari Allah, dan kesembuhan itu hanya datang dari Allah sendiri. Iya, menarik ya kita melihat bagaimana Yesus menanggapi pertanyaan dengan pertanyaan gitu, karena sebenarnya pertanyaan mereka tidak masuk akal gitu. Coba dipikir lagi secara logis gitu, Tuhan Yesus mau menantang mereka. Dan akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa kalau kita menyebut pekerjaan roh sebagai pekerjaan iblis, itulah yang dimaksudkan dengan dosa yang tidak dapat diampuni. Pendeta Sony boleh lanjutkan dari situ, apa-apa saja gitu bentuk bahwa orang mengatakan, oh ini pekerjaan roh, ini pekerjaan iblis. Dan bagaimana kita tahu kalau kita sudah atau sedang melakukan dosa yang tidak diampuni tersebut? Benar, jadi tadi sudah diterangkan, Yesus dituduh mendapatkan kuasa dari Beelzebul, ya, dalam Alkitab. Beelzebul itu dari bahasa Ibrani soalnya Baal Jabul, apa artinya? Itu mengarah kepada evil spirit atau setan. Makanya Beelzebul itu apa? The Prince of Evil Spirit. Tadi juga kata Prince di sini dibahas. Namun ketika kita masuk kepada bagian terakhir mengenai dosa tidak diampuni, kita ingat kisahnya, maka dosa yang tidak dapat diampunilah dosa melawan Roh Kudus. Nah, tadi Ivy mengatakan apa aja kira-kira seperti itu. Saya hanya ingin kasih keterangan singkat. Ketika Roh Kudus sudah tidak kita terima dalam hati kita, dan segala tindakan, tingkah laku, atau karakter serta tabiat kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Roh Kudus anjurkan dan yang Yesus katakan. Dan ketika itu diulang-ulangi terus menjadi karakter atau tabiat, itulah dosa terhadap Roh Kudus. Ada orang mengatakan begini, oh pendeta, yang saya dengar dulu ketika orang bunuh diri maka itulah dosa terhadap Roh Kudus dan tidak bisa diampuni. Itu merupakan implementasi lain. Tapi kita lihat hal yang relevan dengan kehidupan kita. Ketika Anda tidak bisa menerima Roh Kudus dalam hati Anda dan Anda melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Roh Kudus dan berubah menjadi karakter dan tabiat, sehingga itu akan mempengaruhi iman Anda dari iman pada Yesus menjadi iman pada Beelzebul, maka itulah dosa Roh Kudus. Untuk lebih jelas menutup, Ivy boleh baca paragraf terakhir. Dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa melawan Roh Kudus, menyebut pekerjaan roh sebagai pekerjaan iblis. Perhatikan bahwa dalam Markus 3 ayat 30, alasan mengapa Yesus membuat pernyataannya dalam Markus 3 ayat 28-29 adalah karena ahli-ahli Taurat sedang mengatakan bahwa dia memiliki roh najis, padahal sebenarnya dia memiliki Roh Kudus. Jika Anda menyebut pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan iblis,
maka Anda tidak akan mendengarkan Roh Kudus karena tidak ada orang dalam kewarasannya mau mengikuti tuntunan iblis. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Pendeta Sony sudah menjawab pertanyaan nomor 4 di hari Jumat mengenai dosa yang tidak dapat diampuni itu seperti apa bentuknya begitu. Dan para pemirsa juga dianjurkan untuk melihat pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Bagaimana kita berhati-hati agar hal serupa, hal-hal yang jelas tidak masuk akal, tapi tetap dicecar oleh beberapa kelompok atau satu orang begitu ya, supaya kita bisa menanggapinya seperti Yesus menanggapinya. Baik, terakhir kita masuk ke hari Kamis, melanjutkan kisah yang selang-seling ini. Tadi Pendeta Rio sudah sebutkan, bukan hanya dari orang Farisi, tapi keluarganya juga mengatakan, oh maaf, ini anak saya sepertinya jadi kurang waras, begitu Pendeta ya, dari sisi keluarganya. Jadi Pendeta Rio boleh tolong bawa kita ke pengalaman apa yang akhirnya membuat keluarga Yesus menganggap itu kalau Yesus sudah tidak waras lagi. Silakan Pendeta. Oke, terima kasih Ivy. Jadi kalau kita lihat pelajaran hari Rabu dan Kamis ini berbicara tentang keluarga juga ya. Jadi kalau kita lihat di sini keluarga Yesus sendiri menganggap bahwa Yesus hampir sama dengan orang Yahudi. Sini katakannya bahwa Yesus itu tidak waras dan sebagainya. Hal yang membuat keluarga itu merasa seperti itu ialah karena keluarga ini juga masih terbiasa dengan adat istiadat yang mereka selama ini ikuti ataupun pelajari dari ahli-ahli Farisi, sehingga mereka belum memahami sebenarnya tentang siapa Yesus dan apa yang sedang Yesus ajarkan. Bahkan mereka belum begitu paham tentang rencana keselamatan yang merupakan tujuan Yesus datang ke dunia ini, sehingga itulah yang menyebabkan mereka melakukan hal itu. Jadi mereka belum paham benar-benar siapa Yesus dan apa tujuan Yesus datang ke dunia. Jadi kalau kita lihat konteks di sini bahwa seringkali pada saat pekerjaan Tuhan ini dijalankan, keluarga itu bisa membuat, saya tidak katakan keluarga tidak penting ya, keluarga itu bisa juga menjadi satu hambatan di dalam pekerjaan Tuhan. Contohnya kalau saya sebagai seorang pendeta ditempatkan, karena kami di Kalimantan ini banyak tempat-tempat yang artinya pedalaman. Pada saat contohnya saya ditempatkan di pedalaman dan kemudian istri saya katakan saya tidak mau pindah ke pedalaman, itu akan menjadi satu hambatan di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi dalam konteks Yesus juga hampir sama ya. Jadi Yesus juga menyadari bahwa keluarganya pada saat itu juga sedang menghambat dari pekerjaan Tuhan, sehingga kata-kata yang Yesus ucapkan itu bukan berarti bahwa Yesus tidak menghargai keluarganya, tidak, tetapi Yesus sedang menekankan bahwa bagi Yesus adalah bahwa sini katakan keluarga yang sejati itu katanya adalah mereka yang melakukan kehendak Allah sama seperti yang Yesus lakukan. Kita bisa lihat dalam Lukas pasal 12 dan juga Lukas pasal yang ke-14. Jadi Yesus tidak menyatakan bahwa keluarga itu tidak penting, tidak, tetapi bagi Yesus katanya keluarga itu seharusnya adalah keluarga yang melakukan kehendak Allah, dan keluarga sejati itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi seringkali kita merasa bahwa, ya contohnya saya ya, merasa bahwa seringkali keluarga di dalam gereja itu lebih erat ikatannya daripada keluarga yang mungkin punya garis keturunan yang sama. Kenapa? Karena kita punya pemahaman yang sama, kemudian punya ya artinya gaya hidup yang sama, dan punya pengharapan yang sama dibanding dengan contohnya keluarga yang memiliki keyakinan yang berbeda. Ikatan itu jauh lebih kuat. Seperti itu, Ati. Ya, betul sekali. Dan terima kasih Pendeta Rio sudah menanggapi pertanyaan nomor 3 di hari Jumat gitu ya. Bagaimana akhirnya orang-orang di gereja bisa menjadi keluarga kita yang mengerti gitu. Kalau misalnya keluarga genetik, keluarga lahiriah kita belum bisa memahami perubahan dalam kehidupan rohani dan juga kehidupan kita secara dewasa begitu. Nah, Pendeta Sony ini sangat relevan karena saya pernah ditanyakan oleh beberapa orang muda gitu ya. Kak Ivy, saya ada rencana mau ikut misionaris nih setelah tamat SMA, setelah itu baru saya mau kuliah. Atau setelah kuliah 4 tahun, saya mau ikut misionaris dulu, baru saya nanti mau cari pekerjaan. Suatu niat yang mulia gitu kalau bisa kita lihat ya. Tapi mereka menanyakan hal tersebut karena orang tuanya tidak setuju gitu. Maunya kuliah dulu aja lah gitu, baru nanti terlibat ke pelayanan atau cari kerja dulu lah, nanti takutnya begini-begini. Kekhawatiran yang normal juga gitu di satu sisi gitu kan untuk anak-anaknya. Jadi bagaimana kita menanggapi ketika keluarga belum bisa melihat
perubahan kerohanian kita gitu, ataupun pengalaman yang baru-baru terjadi karena mengenal Yesus lebih dalam lagi. Bagaimana kita menanggapinya, Pendeta? Baik, terima kasih. Terima kasih ketika kita melihat konteks Markus pasal 3, maka di sana ada kisah yang terpotong-potong, ada juga kisah yang menyambung. Mungkin dikoreksi nanti kalau saya tidak salah lihat, maka kisah mengenai Markus 3 ayat 20 sampai 31 ini seperti satu arah. Artinya setelah Yesus dituduh roh jahat, lalu karena dia masuk ke sebuah rumah, kemudian dia dituduh, dan akhirnya dia masuk ke rumah dan bercerita di sana. Ada orang banyak mengiringi dia, lalu dikatakan itu ibumu dan saudara-saudaramu. Yesus mengatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan. Nah, dalam konteks misionaris atau dalam konteks orang muda, yang bisa kami ingin sampaikan pada saat inilah sama seperti perjalanan sekolah Sabat. Ketika para pemirsa lihat perjalanan sekolah Sabat, keluarga merupakan suatu hal yang paling berharga di muka dunia ini. Namun ketika itu mengarah kepada iman ataupun karakter atau komitmen kepada Yesus, maka ada hal-hal yang perlu kita lihat. Contoh seperti di misionaris ya, Via. Kalau dari sisi kisah ini, sama seperti Yesus mengatakan, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu Yesus katakan, mereka yang melakukan perintahku adalah saudara-saudaraku. Dalam konteks ini saya ingin katakan, saya tidak mau nanti kita terlalu jauh, bahwa meminta nasihat kepada keluarga itu merupakan hal yang luar biasa, hal yang sangat penting. Tapi ketika itu harus memilih antara mengikut Tuhan atau mengikut sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, saya yakin dalam konteks ini mereka sama-sama ikut Tuhan, tapi ingin melihat yang terbaik, maka kita sendiri yang memutuskan. Dalam arti, kita pertimbangkan nasihat, katakanlah orang tua kita. Ketika kita pertimbangkan juga apa kata Roh Kudus. Karena begini, Ivy Pastorio, terkadang kita menganggap ini panggilan Roh Kudus, tapi itu hanya sekedar fanatisme. Bisa mungkin maksud saya fanatisme itulah sesuatu yang kita yakini bahwa ini merupakan panggilan, sehingga kadang-kadang kita mengambil sebuah langkah yang kontroversi. Tapi ketika itu bicara mengenai iman, maka pelajar sekolah Sabat mengatakan, barang siapa melakukan kehendakku, dialah saudaraku, laki-laki atau perempuan. Intinya adalah tanya Tuhan, dan ingat bahwa keluarga juga, ayah, ibu, saudara, anak, istri merupakan suatu anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepada kita di dunia ini. Dan selama mereka sesuai dengan perintah Tuhan, maka kita harus mendengarkan. Itu mungkin jawaban yang paling aman, Ivy. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pendeta untuk jawaban, dan juga saya rasa sudah menguatkan beberapa orang yang menyaksikan saat ini. Baik, untuk menyimpulkan kebersamaan kita dan juga pelajaran kita selama pekan ini, apa yang bisa kita pelajari dari Yesus ketika dia menanggapi pertentangan yang dia hadapi setiap harinya, dari eksternal, dari internal, mengenai pelayanannya setiap hari, dan semoga itu menjadi pelajaran dan kekuatan bagi kita juga. Boleh saya mulai dari Pendeta Sony? Ini merupakan suatu hal yang luar biasa ketika judulnya pertentangan. Maka di dunia ini adalah dua hal yang menjadi sering terjadi, itu pertentangan yang baik dan yang jahat. Ingat, Yesus dan setan. Bahkan pertentangan opini, bahkan pertentangan persepsi, pertentangan iman, pertentangan tanggapan, pertentangan karakter. Namun di atas semuanya saya ingin katakan, sama seperti yang tadi kita baca, saya hanya mau penekanannya tadi adalah bahwa manusia jauh lebih berharga daripada segala apapun. Karena manusia merupakan ciptaan Tuhan yang diberikan akal budi. Dan kepada manusia diciptakan juga hari Sabat sebagai hari kenikmatan. Dan satu lagi adalah, ingat, kita diciptakan untuk sesuatu. Sehingga pertentangan untuk sesuatu yang baik, maksudnya. Sehingga pertentangan mengenai apapun itu, selama kita fokusnya kepada Tuhan saja, seperti kesimpulan sekolah Sabat kita pada pekan ini. Baik di keluarga, gereja lokal, bahkan di komunitas, kita terus menjadi terang bagi kemuliaannya. Terima kasih. Amin. Silakan Pendeta Rio dengan kesimpulannya. Saya simpulkan pelajaran sekolah Sabat kita ini menceritakan tentang bagaimana agama yang benar, ajaran yang benar, dan kemudian ajaran yang salah.
ajaran yang salah itu akan selalu membawa kesengsaraan kepada para pengikutnya. Dan kemudian yang diajarkan oleh Yesus di sini adalah Yesus sedang menunjukkan bahwa dengan adanya Yesus, maka Injil memberikan nilai yang tinggi kepada umat manusia sebagai tebusan dari Yesus, dan kemudian mengajarkan kepada setiap orang yang percaya akan memiliki perhatian yang lemah lembut, kemudian akan memperhatikan orang lain dan menjadi berkat kepada siapa saja. Jadi ajaran Yesus menjadi berkat, dan inilah yang ingin Yesus tekankan kepada kita pada sahabat ini. Agama yang benar itu memberikan kedamaian, memberikan kebahagiaan, memberikan pengharapan kepada setiap orang yang membutuhkan Yesus sebagai sumber pengharapannya. Jadi Yesus memberikan harapan kepada semua orang yang berdosa. Amin. Lengkap sekali saya rasa Pendeta Sony tadi menyimpulkannya dari segi personal gitu ya, pertentangan pribadi masing-masing, dan Pendeta Rio boleh menyimpulkannya dari satu umat, satu kelompok gitu, satu kolektif. Puji Tuhan untuk pembahasan kita kali ini. Sebagai doa berkat bagi para pemirsa yang menyaksikan, Pendeta Sony boleh tutup kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Memberkati hamba-Mu, Pendeta Rio, Ivy, dan juga dari depan layar. Biarlah Bapak pelayanan kami ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati secara khusus seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, memberkati mereka dalam kehidupan keluarga mereka, pekerjaan usaha tangan mereka, usaha rohani mereka. Bila mereka punya masalah, problema, pergumulan hidup, ataupun mereka merasakan bagian berkat Tuhan yang limpah, biarlah Engkau hadir dalam segala sesuatu tersebut Bapa, sehingga Engkau akan memberikan jalan keluar dan juga menjadi pribadi yang menambahkan berkat bagi mereka semua. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Jadikan kami sebagai terang Tuhan untuk boleh menjadi juru kabar Tuhan melalui digital media. Kami berusaha khusus agar seluruh pemirsa boleh membantu untuk menyampaikan kabar ini ke kerabat, saudara, handai tolan, teman, dan juga orang-orang yang mereka kasihi melalui share link dan juga membagikan konten ini. Bapa, semuanya untuk nama Tuhan. Dengarkan doa kami, kami sekalian berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati Pendeta Rio dan juga Pendeta Sony atas pelayanan yang berkat ini. Dan bagi para pemirsa, seperti yang didoakan oleh Pendeta Sony tadi, boleh di like, comment, subscribe, dan juga di share video ini kepada orang lain. Semoga menjadi berkat, terutama untuk menjadi kekuatan menghadapi pertentangan-pertentangan setiap harinya. Dan minggu depan kita akan melihat mengenai bagaimana Yesus menanggapi pertentangan ini melalui ilustrasi-ilustrasi alias perumpamaan. Tetaplah sehat-sehat, kita bertemu lagi di pekan depan. Tuhan memberkati.